Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bento di Garlos. Kali ini, kami akan membawakan sebuah kisah seru dan penuh teka-teki berjudul Yuk Tersesat di Alam Gaib. Sebelum kita menyelam lebih dalam ke cerita ini, pastikan kalian sudah menekan tombol like dan subscribe channel ini. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kalian selalu jadi yang pertama menikmati kisah-kisah menarik dari kami. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke ceritanya. Pak Rahman adalah tukang ojek tua yang dikenal ramah dan suka bercanda. Hidupnya sederhana, penghasilannya cukup untuk makan sehari-hari dan membeli bensin motor bututnya. Tapi malam itu berbeda. Hujan deras mengguyur, angin bertiup kencang, dan pangkalan ojek tempat ia biasa mangkal kosong melompong. Ketika ia sedang duduk meringkuk sambil menyeruput kopi panas dari termos, seorang pelanggan misterius muncul. Orang itu mengenakan jubah hitam panjang, dengan tudung menutupi wajahnya. Langkahnya tidak terdengar, seolah-olah melayang. "Pak," kata orang itu dengan suara serak, "antar saya ke desa Rawanirmala." Pak Rahman mengerutkan dahi. "Rawa apa, Mas? Baru dengar saya." "Itu di peta ada, enggak?" Tanyanya sambil menggosok-gosok tangannya yang dingin. Pelanggan itu mengabaikan pertanyaannya dan menyerahkan beberapa lembar uang. Bayarannya 2 kali lipat. "Tapi ingat, jangan berhenti, apapun yang terjadi." Pak Rahman terdiam. Di satu sisi, ia butuh uang. Di sisi lain, hatinya ragu. Tapi akhirnya ia menerima tawaran itu, meski ada sesuatu yang terasa janggal. "Oke, Mas. Tapi kalau jalannya banjir, jangan salahin saya kalau kita nyasar, ya." Pak Rahman menyalakan motornya dan mulai melaju di jalan yang gelap. Hujan masih deras, membuat pandangan terbatas. Pemandangan di sekitar mulai berubah aneh. Pohon-pohon di pinggir jalan semakin besar, dan kabut tebal menyelimuti jalan. Ia mencoba mencairkan suasana dengan bercanda. Mas, desa ini jauh banget, ya? Jangan-jangan desa di peta lain." Penumpangnya hanya diam, membuat suasana semakin mencekam. Tiba-tiba, penumpang itu berbicara dengan nada dingin. "Pak, lurus terus. Jangan berhenti, apapun yang terjadi." Jantung Pak Rahman berdegup kencang. Ia mencoba tetap tenang, meskipun bulu kuduknya sudah berdiri. "Iya, Mas. Tapi kalau motornya mogok, saya nggak bisa ngapa-ngapain, loh." Suara tawa kecil terdengar dari arah semak-semak, membuat Pak Rahman refleks menoleh. Kok ada yang ketawa? Ini bukan acara lawak, kan?" Ia berusaha menertawakan situasi, tapi suara itu semakin mendekat. Dari sudut matanya, ia melihat bayangan kecil berlari-lari di pinggir jalan. Ketika ia melirik dengan lebih jelas, bayangan itu menghilang. Hujan semakin deras, dan motor Pak Rahman tersendat-sendat di jalan becek yang nyaris tidak terlihat. Ia mengeluh dalam hati, kenapa juga aku mau terima job aneh begini? Ini motor tua, bukan perahu karet." Tiba-tiba, motor yang ia kendarai mati total tepat di sebuah persimpangan. Pak Rahman turun dengan perasaan kesal. "Ya Allah, ya motor, tolonglah. Jangan ngambek di waktu begini." Ia jongkok untuk memeriksa mesin, tapi saat ia menoleh ke belakang untuk memanggil penumpangnya, kursi belakang kosong. "Pak? Mas? Kok hilang? Jangan main peta umpet di tengah hutan, dong," gumamnya. Namun, sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, matanya tertuju pada sesuatu di depan.
Seorang wanita berpakaian putih berdiri membelakanginya, rambut panjangnya tergerai hingga ke tanah. Pak Rahman merasa lehernya seperti tersedak sesuatu. "Bu, Ibu perlu bantuan?" ditanyanya dengan suara gemetar, lebih kepada sopan santun ketimbang niat menolong. Wanita itu perlahan berbalik, wajahnya mengerikan, kulitnya pucat, penuh retakan seperti tembikar pecah, dan matanya menyala merah. Dengan suara serak, ia berkata, kau tidak seharusnya ada di sini." Pak Rahman mematung, tapi otaknya masih cukup jernih untuk berpikir, oh, ini bukan orang nyasar, ini hantu nyasar. Dengan gemetaran, ia mencoba menyalakan motornya. Suara tangisan wanita itu berubah menjadi tawa cekikikan yang menusuk telinga, semakin keras ketika ia mencoba starter. Akhirnya, mesin motor menyala. Pak Rahman langsung tancap gas, tak peduli jalan di depannya licin atau berlubang. Di kaca spion, ia melihat wanita itu mengejar dengan melayang di udara, rambutnya berkibar seperti bendera perang. Ia berteriak, "Ibu, mau bonceng lagi? Jangan ngambang di situ, dingin nanti." Tawa wanita itu mendadak berhenti, digantikan keheningan yang memekakan. Tapi Pak Rahman tidak berani menoleh lagi, dan hanya terus melaju dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Pak Rahman merasa jalan yang ia tempuh semakin aneh. Meski sudah lama berkendara, ia kembali ke tempat yang sama. Pohon besar dengan akar menjulur ke tanah, mirip tangan-tangan yang menggapai. Astaga! Pohon ini lagi. Apa jalannya muter kayak komedi putar? Gumamnya. Ia mencoba jalan lain, tapi tetap saja kembali ke pohon itu. Suara-suara aneh mulai terdengar, seperti bisikan yang datang dari segala arah. Ada yang menangis, ada yang tertawa pelan. Ia merapatkan jaketnya, aduh, ini suara kayak anak-anak kecil. Kalau mereka mau naik ojek, bilang aja. Jangan bikin drama begini. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari belakangnya. Ia menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Ketika ia melihat ke depan lagi, pohon besar itu terlihat lebih dekat, seolah bergerak mendekatinya. Pak Rahman berhenti, menarik napas dalam-dalam, dan berdoa dengan suara setengah panik, "Ya Allah, jangan tinggalkan hambamu ini di tengah hutan horor begini." Tiba-tiba, dari dalam kabut muncul makhluk-makhluk kurus dengan tubuh yang seperti ranting kering. Mata mereka kosong, tapi gigi mereka mencuat tajam, seperti siap menggigit. Pak Rahman melotot, "Ya ampun, kalian ini apa? Lomba cosplay jadi pohon berjalan?" Makhluk-makhluk itu tertawa aneh, suara mereka seperti kayu yang bergesekan. Mereka mulai mendekat, melingkarinya. Ia mencoba menyalakan motor, tapi mesin tak mau menyala. Dengan tangan gemetar, ia mengambil botol air mineral dari tasnya dan menyiramkannya ke arah makhluk itu. Bismillah. Kena air zam-zam, kalian bisa meleleh, kan? Makhluk-makhluk itu berhenti sejenak, lalu salah satu dari mereka malah tertawa terbahak-bahak. Bukan air zam-zam, Pak, ini aqua. Pak Rahman panik, tapi akhirnya motor menyala. Ia langsung kabur secepat mungkin, meninggalkan makhluk-makhluk itu tertawa mengejek di belakang. Besok kalau ada job malam lagi, mending aku tidur aja, ibatinya sambil menghapus keringat di dahinya. Di kejauhan, suara bisikan masih terdengar, memanggil namanya dengan nada menggoda. Jerahmaan, Rahmaan, namun, ia tidak berani menoleh lagi. Hanya fokus pada gas dan doa, berharap bisa keluar dari mimpi buruk ini. Setelah merasa dirinya dikepung makhluk-makhluk menyeramkan di jalan,
Pak Rahman memutuskan meninggalkan motornya dan berlari ke dalam hutan. Tapi langkah kakinya malah membawanya ke tempat yang lebih aneh. Pepohonan di sana tinggi menjulang, dengan akar-akar yang mencuat dari tanah seperti ular. Daun-daunnya seakan berbisik satu sama lain, dan angin dingin yang berhembus membawa suara menyeramkan. "Kau milik kami. Kau tidak akan kembali." Pak Rahman gemetaran. Ia mencoba menghibur dirinya sendiri. "Ah, ini cuma halusinasi. Ini cuma hutan biasa. Hutan biasa yang bisa ngomong." Ia tertawa kecil, tapi malah terdengar seperti orang gila. Tiba-tiba, sebuah dahan pohon meluncur ke arahnya seperti tangan yang ingin meraih. Ia menjerit sambil berguling ke samping. "Astaga, ini pohon atau ninja? Saya cuma ojek, bukan tukang kayu." Dengan tergesa-gesa, ia melihat sebuah rumah kecil di tengah hutan. Lampu temaram dari jendela rumah itu seperti memberi harapan. Tanpa pikir panjang, ia berlari ke pintu dan membukanya. Di dalam, ia menemukan seorang kakek tua yang duduk di kursi goyang. Kakek itu mengenakan kain lusuh dengan janggut panjang yang hampir menyentuh lantai. "Kenapa kau kesini, nak?" ditanya kakek itu dengan suara berat. Pak Rahman, dengan napas tersengal-sengal, menceritakan semua yang dialaminya. Pelanggan misterius, wanita menyeramkan, makhluk kurus, dan hutan yang berbicara. Kakek itu hanya mengangguk sambil memainkan janggutnya. "Ah, kau telah masuk ke dunia mereka," kata kakek itu sambil tersenyum tipis. Senyuman itu lebih menyeramkan daripada menenangkan. "Jika ingin keluar, kau harus melewati jembatan terakhir." Pak Rahman mendengarkan dengan seksama, meskipun otaknya sudah penuh dengan tanda tanya. "Tapi, nak, mereka tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja." Kakek itu menyerahkan sebuah jimat kecil berupa daun kering yang diikat dengan tali merah. "Pegang ini erat-erat. Jangan hilangkan. Dan ingat, jangan menoleh ke belakang, apapun yang terjadi." Pak Rahman mengangguk, meskipun dalam hatinya ia berpikir, jimat begini kecil? Saya lebih butuh tank, kek. Dengan panduan dari kakek itu, Pak Rahman menemukan jalan menuju jembatan yang dimaksud. Jembatan itu terbuat dari kayu lapuk, melintasi jurang yang gelap tak berujung. Di tengah perjalanan menuju jembatan, gangguan semakin intens. Wanita berbaju putih muncul lagi, kali ini melayang di udara sambil tertawa menyeramkan. Suara-suara aneh memekakan telinga, dari jeritan bayi hingga suara logam yang beradu. Dari balik pepohonan, bayangan hitam besar bergerak cepat, seperti serigala raksasa yang mengintai. Pak Rahman hanya bisa berlari sambil memegangi jimatnya erat-erat. Ia bergumam, "Ya Allah, kalau saya selamat, saya janji gak bakal narik penumpang malam lagi." Sesampainya di jembatan, ia berhenti sejenak, mengatur napas. Tapi di tengah jembatan, ia melihat seorang anak kecil berdiri, menangis terseduh-seduh. "Pak, tolong saya." Hati Pak Rahman terenyuh. Ia hampir melangkah mendekat, tapi tiba-tiba ia ingat peringatan kakek tua, jangan menoleh. Jangan berhenti, apapun yang terjadi. Dengan berat hati, ia melangkah melewati anak itu tanpa menoleh. Anak itu berteriak, Pak, kenapa nggak nolong saya? Saya cuma butuh dibonceng, Pak." Pak Rahman tetap melangkah, walaupun hatinya terasa berat. Tiba-tiba, tangisan anak itu berubah menjadi jeritan mengerikan. Suara itu seperti ribuan cakar yang menggaruk papan tulis, membuat tubuhnya merinding. Jembatan mulai bergetar,
dan papan kayu di bawah kakinya mulai lepas satu persatu. Di belakangnya, anak kecil itu berubah menjadi makhluk menyeramkan dengan tubuh kecil, tapi wajah seperti pria tua yang tertawa dengan gigi tajam. Pak Rahman mempercepat langkahnya, hampir melompat-lompat dari satu papan kayu ke papan lainnya. Ya ampun, kenapa jembatannya ikut-ikutan horor, jeritnya. Di ujung jembatan, ia melihat cahaya terang. Dengan sisa-sisa tenaga, ia melompat keluar dari jembatan tepat sebelum papan terakhir runtuh. Ia jatuh ke tanah dengan napas terengah-engah. Pak Rahman terbangun di pinggir jalan dengan tubuh lemas, seperti habis maraton melawan angin badai. Ia mengerjap-ngerjapkan matanya, memastikan bahwa ia masih hidup di dunia nyata. Udara dingin malam terasa menusuk, tetapi lebih baik dibandingkan suara tawa menyeramkan yang masih membekas di telinganya. Alhamdulillah aku masih hidup. Tapi kenapa badan rasanya kayak digebukin satu kampung? Gumamnya sambil memegangi punggung yang pegal. Di sebelahnya, motornya berdiri tegak, bersih tanpa satu pun goresan. Bahkan helmnya masih tersangkut manis di stang. Pak Rahman memandang motor itu dengan curiga. Kamu kok aman banget, ya? Padahal aku hampir dijemput hantu. Ia membuka jaketnya untuk mengecek uang bayaran yang diberikan pelanggan misterius tadi malam. Ketika ia melihat isinya, matanya langsung melotot. Uang yang semula tebal kini berubah menjadi daun kering. Beberapa daun bahkan sudah setengah hancur seperti habis diinjak-injak. Ya Allah, ini bayarannya? Jadi selama ini aku narik ojek buat tukang taman, serunya sambil menepuk dahi. Ia mencoba tertawa kecil untuk meredakan kekesalan, tapi yang keluar malah tawa getir. Setelah memastikan dirinya masih lengkap, tangan ada dua, kaki ada dua, dan kepala tidak bertanduk, Pak Rahman menyalakan motor. Mesin motor menyala mulus, seolah-olah tidak ada kejadian aneh sebelumnya. Kamu enak banget, ya? Aku dikejar setan, kamu cuma diam. Kayaknya kamu motor kesayangan mereka, deh. Sepanjang perjalanan pulang, pikirannya melayang-layang mengingat kejadian tadi malam. Ia terus menggelengkan kepala, mencoba memahami semuanya. Bayangin, aku dikejar makhluk kurus, pohon bisa jalan, jembatan hampir ambruk, dan anak kecil berubah jadi monster. Ini cerita hidupku apa sinetron hantu? Sesampainya di desanya, suasana sudah sepi. Ia parkir motor di depan rumah dan langsung masuk ke dalam. Setelah memastikan pintu terkunci, ia duduk di kursi ruang tamu sambil menghela napas panjang. Rahman, kamu mau cari uang malah ketemu dunia lain. Besok kalau ada pelanggan malam, suruh aja naik ojek online. Aku pensiun narik malam. Sudah cukup aku jadi bintang tamu di acara horor alam gaib, katanya sambil tersenyum getir. Setelah malam itu, Pak Rahman benar-benar berhenti bekerja setelah matahari terbenam. Ia selalu menolak jika ada pelanggan yang memintanya mengantar ke tempat-tempat aneh. Jika teman-temannya bertanya kenapa, ia hanya menjawab sambil tertawa kecil, ya aku udah jadi tukang ojek setan. Cukup sekali aja pengalaman itu, gak ada seri kedua. Dan uang daun kering itu? Ia menyimpannya di toples kaca di dapurnya sebagai pengingat bahwa dunia gaib itu nyata. Setiap kali ia melihatnya, ia berkata sambil tertawa, ini bayaran paling mahal yang pernah aku dapat. Cuma bisa ditukar jadi pupuk kompos. Sejak kejadian itu, hidup Pak Rahman kembali tenang. Namun, setiap kali malam tiba dan ia mendengar suara angin menderu, ia selalu berbisik pelan, jangan lupa, jangan ganggu aku lagi, ya. Aku udah pensiun. Baiklah teman-teman,
Itu saja cerita yang bisa saya bagikan kali ini. Semoga kisah ini membawa pelajaran dan inspirasi bagi kita semua. Untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Terima kasih atas dukungannya, dan sampai jumpa di kisah berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.